ke bagian flexibility ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, salam olahraga. Ya, kita bicara dulu sebelum flexibility itu apa ya? Salah satu bagian penting dari kondisi fisik yang utama. Jadi kondisi fisik yang utama itu ada tiga, ada kecepatan, kekuatan, daya tahan. Sentral dari semuanya itu adalah masalah flexibility. Ya. Jadi yang kalau istilah kita biasanya itu ada yang dikenal dengan komponen biomotorik yang utama. Tapi ada juga komponen biomotorik yang sebagai penunjang. Nah, mengapa dikatakan utama? Karena dari tiga perkawinan ini saja, kalau kita kawinkan dengan flexibility sebagai senternya, maka kita akan mendapat kurang lebih 10 dan 11 komponen biomotorik lainnya. Nah, itu sehingga betapa pentingnya flexibility di dalam kehidupan kita, terutama untuk kalau kita mau mengejar prestasi. Di sini saya sengaja menampilkan ya, kalau kita melihat ada dari segitiga sama sisi tadi, sama dengan yang warna-warna merah ini ya. Jadi di situ ada maksimum strength atau kekuatan maksimal, kemudian ada aerobic endurance atau kita pakai daya tahan umum, dan kemudian ada maksimum speed atau yang kita kenal dengan kecepatan maksimal. Di situ ya ada juga yang kalau di layar Bapak Ibu sekalian itu ada yang warna-warna kuning. Nah, kalau warna kuning itu apa ya? Di situ ada strength endurance. Nah, kalau strength endurance itu ketika seseorang sudah memiliki maksimum strength atau kekuatan maksimal, kemudian dia memiliki daya tahan yang umum secara baik, maka dengan sendirinya dia akan menghasilkan strength endurance atau yang kita kenal dengan daya tahan kekuatan itu. Begitupun di sini yang misalnya di speed strength. Ketika seseorang sudah memiliki atau sudah melatih maksimum strength-nya bagus, kekuatan maksimalnya bagus, kemudian dia melatih juga kecepatan maksimalnya dengan bagus, maka dengan sendirinya dia menghasilkan speed strength. Speed strength itu apa? Sama dengan kekuatan elastis atau daya eksplosif atau biasanya yang kita kenal dengan istilah power gitu. Sedangkan di bawah sini ada speed endurance atau daya tahan kecepatan. Nah, ini daya tahan kecepatan ini dihasilkan dari kolaborasi perkawinan antara daya tahan umum kita dan kecepatan maksimal kita. Maka dengan sendirinya kita akan menghasilkan yang namanya speed endurance atau biasa yang tidak asing biasa disebut sebagai stamina. Jadi ini komponen-komponen. Dan di mana letak fleksibilitas itu? Flexibility itu letaknya di tengah. Sehingga dia merupakan sentral. Kalau yang namanya sentral berarti kepada seluruh aktivitas fisik yang lain itu harus dikolaborasikan dengan yang namanya yang namanya flexibility. Sehingga pada akhirnya dia menghasilkan koordinasi gerak yang bagus. Di dalam renang juga kita pasti punya koordinasi kaki, tangan, kemudian kepala kita, pernapasan kita, itu semua akan dikoordinasikan secara baik. Maka dapat dikatakan bahwa flexibility memiliki andil yang cukup baik di dalam cabang olahraga renang. Sebagai seorang pelatih ya, kita mungkin tidak memerlukan pengetahuan terinci seorang dokter. Ya. Tetapi kita perlu tahu struktur dasar dari tubuh manusia. Gitu. Mengapa kita perlu tahu struktur dasar tubuh manusia? Ya, karena kita nanti yang kita latih, entah itu daya tahan, kekuatan, kecepatan, atau komponen biomotorik yang lain, atau flexibility sekaligus, yang kita latih itu adalah tubuh kita.
ya tubuh kita itu terdiri dari otot dan rangka, ya, dan itu yang paling penting yang akan kita latih. Misalnya di sini kerangka, kita harus tahu dulu struktur dasar kerangka kita, sehingga waktu kita melatih jangan sampai keliru-keliru. Kita rangka tanpa otot tidak ada arti apa-apa sama sekali. Dia tidak bisa berjalan, tidak bisa apa-apa seperti gambar yang di sebelah itu. Nah, dan kita juga harus mengerti otot-otot mana yang harus kita latih. Ya, apapun itu, termasuk flexibility. Otot-otot mana yang akan kita latih itu, ya itu yang nanti akan terkait dengan bagaimana pergerakan, peregangan atau latihan-latihan fleksibilitas yang akan kita lakukan. Ya, jadi kita di dalam renang otomatis kita tahu di seputar lengan, ya, lengan atas, lengan bawah, tangan, gitu ya. Di togok, ya, ada samping, ada depan, ada belakang. Di tungkai ada tungkai atas, ada tungkai bawah, ada kaki. Masing-masing punya otot-otot yang dominan, yang pergerakannya itu nanti akan dilatih dengan apapun itu, termasuk dengan flexibility, akan melibatkan otot-otot itu. Sehingga kita harus paling tidak, meskipun kita tidak menghafal namanya, kita harus tahu, oh di dada ini ada otot-otot apa ini? Oh ini mungkin ada pectoralis atau apa, ya. Di lengan sini ada bicep, di belakang sini ada tricep, ya. Ada deltoid, di belakang lagi mungkin ada trapezius, ada latissimus dorsi, di tungkai itu ada rectus femoris, ada hamstring, di bawah lagi ada gastrocnemius. Itu adalah hal-hal yang tidak perlu kita tahu namanya, tapi harus kita tahu letaknya seperti apa, konstruksinya seperti apa, sehingga waktu kita melatih jangan sampai keliru. Itu yang paling penting. Kelentukan, kalau kita dengar kelentukan atau istilah flexibility-nya, kalau di Indonesia kan biasanya fleksibilitas. Ya, Indonesia identik dengan tas-tas soalnya. Jadi kalau flexibility, ya kita rubah sedikit menjadi fleksibilitas atau kemudian flexibility, ya. Apa itu? Kalau saya bilang, ada yang orang bilang kelentukan, ada juga yang bilang kelenturan, ya. Kalau yang kita maksudkan dengan flexibility di sini adalah kemampuan tubuh atau bagian tubuh untuk bergerak dengan rentang gerak yang luas, ya. Entah itu dalam segmen tubuh tertentu atau secara menyeluruh, ya silakan. Atau juga kelentukan itu adalah kualitas yang memungkinkan satu segmen bergerak semaksimal mungkin menurut kemungkinan geraknya. Maka kalau menurut kemungkinan geraknya di situ, berapa luas ototnya, berapa luas sendinya, berapa lentuk, ya, ada kapsulnya, ada sendinya, ada ligamennya, ada ototnya, itu semua punya peran dan punya andil terhadap fleksibilitas, ya. Nah, kelentukan ini dapat dikembangkan. Jadi kelentukan kita itu dapat kita tingkatkan melalui apa? Ya, melalui latihan-latihan peregangan otot. Ya, jadi kita meregangkan otot-otot kita. Ya, maka dengan sendirinya kita akan semakin lentuk, ya, dari hari ke hari, asal yang penting kita lakukan latihan secara teratur. Memang dalam kehidupan sehari-hari, kelentukan itu ada yang bawaan dari lahir. Kalau dia sudah bawaan dari lahir, itu merupakan kelebihan dia. Tetapi tidak semua orang memiliki kelentukan yang sebagus orang yang dibawa dari lahir. Kalau kita yang memiliki kelentukan yang rata-rata seperti saya, mungkin kebanyakan kita yang ada di sini, ya maka mau dan tidak mau, suka dan tidak suka, kita harus berlatih kelentukan atau kelenturan. Kalau orang yang sudah merupakan bawaan dari lahir, dia mungkin tidak perlu berlatih kelenturan yang hebat-hebat seperti orang awam biasanya. Dia sudah langsung lentuk, bahkan dia bisa berputar-putar seperti atau melingkar-lingkar seperti ular, itu juga, ya. Nah, dan orang-orang seperti kita, ya, orang-orang seperti kita yang rata-rata memiliki kelenturan yang biasa-biasa saja. Ini kalau kita latihan kelentukan, ya, dengan cara-cara kita, nanti ada kurang lebih ada 5 metode yang bisa kita gunakan, ya. Itu yang didapat, kelenturan yang didapat, ya, akibat latihan itu biasanya dapat hilang juga dengan segera. Kita duduk diam seperti ini saja, bisa kelenturan itu bisa cenderung berkurang pada porsi-porsi tertentu, dan kalau berkurang otomatis kita membutuhkan peregangan lanjutan, ya.
ada faktor-faktor yang mempengaruhi kelentukan. Misalnya umur, ya. Pada umur-umur tertentu orang kelentukannya bisa menurun. Uh, pada anak-anak misalnya, anak-anak ya, orang bilang bahwa anak-anak dan perempuan itu lebih lentuk dari laki-laki dan orang dewasa. Ya, jadi kita lihat pada anak-anak biasanya rata-rata mereka lebih lentuk daripada ketika mereka menjadi tumbuh dan beranjak dewasa. Tadi Dr. Sudrajat juga sudah menyampaikan supaya melatihan kelentukan usahakan sebelum masa-masa puber gitu. Tetapi apakah itu saja untuk kelentukan? Tidak. Kelentukan itu dibutuhkan sepanjang masa. Sejak kita kecil sampai kita apalagi usia dewasa bahkan sampai usia tua, kita sangat membutuhkan kelentukan. Kalau kita tidak bicara tentang kelentukan di renang, tapi orang-orang tua-tua kita yang bekerja di kantoran, ya kalau kita duduk diam saja begini antara 15 menit sampai setengah jam, kelentukan kita itu sudah berkurang pada tataran atau porsi tertentu, ya. Jadi umur itu dapat mengakibatkan otot menjadi kaku dan menjadi berkurang kelentukannya. Yang berikut juga orang yang kurang beraktivitas secara fisik, ya, kurang aktivitas fisiknya, maka dia juga akan kelenturannya bisa menurun. Yang berikut dari sisi panas, ya, panas bisa karena temperatur, ya, karena suhu udara atau panas tubuh dari dalam, itu semua memiliki kontribusi terhadap kelentukan. Ya. Kenaikan temperatur dapat menaikkan luasnya ruang gerak dan elastisitas otot. Jadi kalau kita berada dalam ruangan tertentu dengan kehangatan yang kita atur pada derajat-derajat tertentu, maka ikut membantu kita untuk menjadi fleksibel. Ya, katakanlah orang masuk ke ruang sauna, ya, maka orang suhu tubuhnya akan meningkat dan kelentukannya juga akan semakin baik. Tetapi bisa terjadi sebaliknya, malah kalau penurunan temperatur atau dalam keadaan kondisi yang dingin, orang bisa justru juga menjadi berkurang kelentukannya. Bahkan kalau di teori di sini bisa menyatakan bisa berkurang sampai 20%, ya. Nah, ini paling tidak jadi catatan untuk kita. Yang berikut, latihan atau olahraga, ya. Orang yang aktif melakukan latihan ini cenderung lebih baik kelentukannya daripada orang yang tidak melakukan latihan. Kalau kita sama-sama jeleknya, ya, kalau kita sama-sama jeleknya. Jadi saya jelek, teman saya juga jelek, saya rajin berolahraga, teman saya malas seperti Pak Dr. Joni Lumba itu, ya. Tapi Pak Dr. Joni Lumba itu kelentukannya mantap karena saya lihat waktu dia main sepak bola, dia bisa flying seperti Shaolin Soccer begitu. Ya, itu hebatnya Dr. Joni Lumba di usia seperti sekarang masih bisa terbang-terbang. Itu hebat. Dan kita juga tidak bisa sama dengan Dr. Rossi nanti sebentar. Dr. Rossi mempunyai kelentukan yang lebih bagus dari saya, mungkin dari Pak Dr. Sudrajat dan juga Dr. Joni Lumba. Ya, kami memiliki kelentukan sendiri-sendiri. Ya, otomatis yang dimaksudkan tadi adalah sama-sama jelek, tetapi yang satu berolahraga, yang satu tidak berolahraga, maka yang berolahraga pasti akan lebih baik kelentukannya. Tapi jangan dibandingkan dengan orang yang kelentukannya sudah bagus, ya. Maka pasti orang yang kelentukannya sudah bagus, tanpa berlatih pun dia sudah akan bagus. Nah, dari sisi pemanasan, ya, pemanasan juga orang menaikkan temperatur otot, temperatur tubuh kita, maka suhu kita akan meningkat, kita siap untuk melakukan aktivitas yang lebih berat, misalnya waktu kita mau bertanding, berlomba, ya, atau kita berlatih sehari-hari di klub, itu kita butuh pemanasan. Ya. Banyak orang juga keliru karena melakukan pemanasan itu lalu di dalamnya dengan melentuk-lentuk atau kemudian meregang-regangkan otot, itu dianggapnya sudah berlatih fleksibilitas. Padahal itu sebenarnya hanya bagian dari sekedar pemanasan saja, ya. Lalu ada catatan juga
bahwa latihan peregangan, entah latihan peregangan apa saja, ada 5 itu ya, ada statis, ada dinamis, ada pasif, ada PNF, dan ada AIS ya. Anda membuat salah satunya di dalamnya itu diharapkan dilakukan setelah atau di bagian akhir dari pemanasan, tetapi bukan di bagian awal dari pemanasan. Jadi kita melakukan latihan flexibility itu setelah pemanasan selesai, hampir selesai, di bagian akhirnya antara pemanasan dan mau masuk ke latihan inti. Nah, disitulah kita berharap latihan fleksibilitas kita lakukan. Jadi kalau biasanya secara umum itu gambaran umum orang berlatih, baik untuk atlet renang atau atlet-atlet yang lain, ya, kita berlatih biasanya dari awal kan kita warming up tuh. Warm up, kemudian kalistenik, lalu kemudian kita formal activity, kita melakukan latihan inti, lalu kalistenik lagi sebelum kemudian kita cooling down. Jadi kalau kita balik dari belakang, orang cooling down, kalistenik, formal activity, kalistenik, warm up. Ini biasanya tidak dilakukan oleh kebanyakan orang, atau mungkin banyak yang melakukannya, tetapi tidak menyadari bahwa dia sedang melakukan latihan kelentukan dengan melakukan latihan-latihan yang benar gitu. Nah, jadi sekali lagi saya ulang, kalau kita melakukan latihan flexibility adanya di mana? Jadi kalau warm up calisthenic, lalu formal activity calisthenic, cooling down. Nah, tempatnya di mana? Setelah pemanasan, itu baru kita melakukan latihan kalistenik. Jadi tidak di bagian awal, tapi di bagian akhir dari sebuah pemanasan. Ya. Yang berikut juga dari persoalan jenis kelamin. Jadi penelitian tadi saya sudah bilang di awal bahwa penelitian membuktikan bahwa dari sisi jenis kelamin ini berbeda. Laki-laki ya berbeda dengan perempuan. Jadi anak-anak dan orang dewasa, anak-anak dan perempuan itu lebih lentuk daripada laki-laki dan orang dewasa. Artinya apa? Anak-anak biasanya rata-ratanya lebih lentuk dari orang dewasa, dan perempuan rata-ratanya lebih lentuk daripada laki-laki. Sehingga kalau saya kawinkan, bunyinya seperti itu. Anak-anak dan perempuan lebih lentuk dari laki-laki dan orang dewasa. Ya, mungkin nanti hasil penelitian berikutnya akan berubah lagi. Ya, silakan. Tetapi sampai hari ini, patokannya banyak sekali penelitian yang biasa kita lakukan, yaitu selalu dalam posisi itu. Sebentar ya, ini ada apa ya? Oke. Masih mendengarkan saya ya? Oke, baik. Ya. Yang berikut dari kekhususan. Jadi kekhususan ini setiap persendian mempunyai kelentukan yang khusus. Ada orang yang memiliki kelentukan yang bagus di sendi-sendi pergelangan, lengan, ya. Tapi dia memiliki kelentukan yang jelek di bagian tungkai misalnya. Atau orang ada yang memiliki kelentukan atau flexibility yang bagus di bagian togok, tetapi dia memiliki fleksibilitas yang jelek misalnya di bagian tungkai. Nah, ini perbedaan-perbedaan. Atau faktor kekhususan yang tadi saya katakan, bawaan dari lahir. Jadi sejak lahir itu dia sudah memiliki kelentukan yang bagus, tanpa dilatih pun dia bisa dilipat-lipat seperti karet. Kita lihat banyak sekali orang berlatih, bukan berlatih sebenarnya ya, tapi sedang show. Gitu ya, sedang show, mempertontonkan bagaimana hebatnya elastisitas dari otot dari seseorang yang biasanya ditampilkan dalam berbagai sirkus pertunjukan yang hebat-hebat itu. Ya. Ya. Tetapi ada disarankan, karena kalau kita melatih secara menyeluruh otot-otot itu tentu membutuhkan waktu yang lama. Maka kita juga perlu mengidentifikasi otot-otot mana yang perlu untuk kita lentukan atau perlu kita latih peregangannya. Nah, jadi misalnya di renang, apakah kita butuh kelentukan di sendi bahu? Ya, kita butuh kelentukan di sendi bahu. Apakah kita butuh kelentukan di togok? Ya, kita butuh kelentukan di togok. Di pergelangan kaki? Ya, pergelangan kaki juga kita butuh kelentukan. Jadi, misalnya otot. Apakah otot-otot lengan penting? Otot-otot bahu penting? Ya, kalau itu penting di cabang olahraga renang, maka seyogianya
harus kita latih secara menyeluruh. Jadi kita identifikasi dulu otot-otot mana yang akan kita latih, yang paling tidak otot-otot besarnya itu yang kita siapkan terlebih dahulu. Baru kemudian sampai ke otot-otot yang kecil itu ya. Nah, ini jadi penting buat kita. Kemudian waktu latihan peregangan ya, ini ditekankan di situ bahwa orang melatih peregangan itu jangan sampai pada rasa sakit. Tetapi latihan peregangan itu dilakukan sampai batas rasa sakit. Banyak kita melakukan peregangan itu sampai teriak-teriak kesakitan, menangis-menangis, bahkan anak-anak kecil itu sampai ogah tidak mau datang berlatih karena kita memaksakan untuk mereka harus lentung. Ya mungkin di cabang olahraga renang ini tidak atau jarang kita dengar yang seperti itu. Tapi kalau di cabang-cabang olahraga yang ekstrim, yang karate, taekwondo, bela diri dan yang lain-lain itu, biasanya kita lihat banyak sekali atlet-atlet anak-anak kecil atau atlet-atlet yang sudah dewasa pun kesakitan karena melakukan latihan peregangan, dan ini menimbulkan stres buat mereka. Ya, di sini diarahkan untuk kita tidak melakukan peregangan sampai pada batas sampai pada rasa sakit, tetapi sampai pada batas rasa sakit. Jadi kita kalau mulai merasakan sedikit sakit, ya berhenti di situ. Ya, nanti kalau sudah bisa menyesuaikan, kita regangkan lagi. Kalau sudah sampai pada rasa sakit, kita berhenti di situ. Kalau sudah baik atau sudah bisa menyesuaikan, kita regangkan lagi. Itu cara-cara untuk bisa kita ketahui. Ya, kemudian juga disarankan untuk kalau melakukan misalnya ada 10 macam jenis peregangan otot-otot yang akan kita lakukan. Misalnya ada 10 mulai dari leher, pundak, bahu sampai ke bawah. Kita identifikasi misalnya 10. Ya, disarankan untuk tidak melakukan 10 gerak itu dalam 1 kali kesempatan, tetapi dilakukanlah dalam 3 kesempatan. Atau jangan diulang-ulang salah satu kelompok otot. Misalnya saya mau regangkan otot apa ini? Tricep ya. Otot tricep. Saya mau regangkan otot tricep ya. Saya regangkan begini, jangan satu-satunya setelah kita regangkan otot tricep, kita berhenti sebentar, kita regangkan lagi, kemudian kita berhenti sebentar, kita regangkan lagi otot tricep ya. Itu dalam 3 kali kesempatan, 3 kali pelaksanaan dalam 1 kesempatan, itu tidak dianjurkan. Sebaiknya kita bikin dulu dari otot-otot semua diruntun secara baik, dan kalau bisa dari otot-otot yang besar ke otot-otot yang kecil, dari sendi-sendi yang besar ke sendi-sendi yang kecil, ya. Itu kita lakukan semua secara beruntun sampai selesai, baru kita istirahat. Kemudian masuk lagi set kedua, kita lakukan lagi sampai selesai 10 gerak, kita istirahat, kita masuk lagi pada 10 gerakan berikutnya. Ya. Yang berikut ini ada yang tadi saya sebutkan tadi. Jadi metode-metode latihan peregangan itu apa-apa saja. Ya, ada peregangan statis. Bagaimana peregangan statis itu dilakukan? Ya, yang kita katakan ini bentuk latihan peregangan statis ya. Kita dorong, ini peregangan statis, kita kadang balik, kadang ke atas, kadang ke kiri, ya, kadang ke kanan. Itu bentuk-bentuk peregangan statis, juga termasuk ke belakang dan seterusnya. Yang kedua adalah peregangan balistik. Ya, peregangan balistik ini sama dengan peregangan dinamis. Peregangan balistik ini sedikit kontroversial, nanti akan kita jelaskan. Yang ketiga adalah peregangan pasif. Nah, bagaimana bentuknya nanti akan kita jelaskan. Kemudian yang keempat adalah peregangan PNF, ya, proprioceptive neuromuscular facilitation atau kontraksi relaksasi. Dan ada lagi peregangan yang namanya AIS, ya, active isolate stretch. Ya, itu nanti bentuk-bentuk cara-caranya akan kita lihat. Nah, sedangkan dari sisi lain, untuk manfaat kelentukan ini banyak sekali ya. Meningkatkan kebugaran fisik, mengoptimalkan daya tangkap latihan, penampilan atlet ya kita akan menjadi semakin bagus ya. Meningkatkan kepercayaan diri, mental kita ya menjadi lebih rileks, meningkatkan perkembangan dan kesadaran tubuh kita kalau kita melakukan gerakan-gerakan yang kompleks, yang sulit ya, mengurangi juga resiko cedera baik keseleo ya, apalagi sampai ke
apa patah tulang dan segala macam. Kalau kelentukan kita jelek, justru itu akan bisa terjadi, ya. Mengurangi resiko cedera baik itu punggung maupun otot-otot yang lain, termasuk sampai pada nyeri-nyeri otot. Mengurangi rasa sakit terutama perempuan waktu menstruasi. Jadi disarankan juga pada waktu menstruasi perempuan jangan diam, silakan melakukan latihan kelentukan karena itu juga bisa mengurangi rasa nyeri pada saat menstruasi. Ya, juga kita lihat mengurangi ketegangan otot, ya. Kalau kita lihat peregangan dinamis tadi yang pertama atau yang kita ketahui tentang metode peregangan balistik atau ballistic method, ya. Itu sebenarnya peregangan ini termasuk jenis peregangan yang kontroversial. Dikatakan kontroversial karena sering menimbulkan rasa sakit bahkan sampai pada cedera otot. Jadi yang 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya sampai muter-muter itu bentuk-bentuk peregangan balistik atau bentuk-bentuk peregangan dinamis yang dianggap sebagai bentuk peregangan yang kontroversial. Dan dari 5 bentuk itu, bentuk latihan peregangan itu, peregangan dinamis atau balistik ini merupakan peregangan yang tingkat kelenturannya biasanya meningkat paling sedikit dibandingkan dengan yang lain. Yang di urutan pertama secara penelitian itu PNF. Jadi proprioceptive neuromuscular atau PNF atau kontraksi relaksasi itu berada pada urutan pertama. Ya, kemudian ada peregangan statis, kemudian AIS pasif dan dinamis. Jadi dinamis itu berada pada urutan yang paling bawah, ya. Yang kedua, tidak memberikan cukup waktu bagi jaringan otot untuk beradaptasi. Karena ketika melakukan peregangan seperti ini, peregangan dilakukan bersamaan dengan gerakan, jadi ada kontraksi otot dilibatkan dengan stretch reflex, sehingga mengakibatkan tidak terentangnya otot secara maksimal dan mengakibatkan kita tidak terlalu lentur, ya. Yang berikut juga meningkatkan ketegangan pada otot sehingga lebih sulit untuk diregangkan. Jadi kalau kita mau berkontraksi otomatis otot-otot kita menjadi kaku, ya. Jadi kalau kita tahu, sudah beberapa kali saya mungkin jelaskan di tempat lain, tapi di tempat ini mungkin perlu juga disampaikan bahwa kita harus tahu struktur ototnya, ya. Kalau struktur otot tadi di depan sudah saya sampaikan itu secara menyeluruh, ya. Tetapi struktur atau isi daripada ototnya itu juga harus kita tahu. Sehingga mengapa sampai dia menjadi tegang, dan ketika dia menjadi tegang dia tidak bisa menjadi regang atau regangnya tidak maksimal. Nah, itu karena otot itu kan berlapis-lapis itu, ya. Otot itu berlapis-lapis dan sudah berlapis-lapis, ya. Kalau kita katakan ini salah satu otot, kita anggap saja ini otot deltoid, ya. Kita potong di situ, maka kita lihat terdiri dari fasikulus, ya. Di semua fasikulus. Di dalam fasikulus itu berisi apa? Berisi fibril, ya. Fibril dalam satu fasikulus, ya. Jadi dari sekian fasikulus ada lagi fibril, isinya fibril. Kalau kita potong fibril itu, maka terdiri dari miofibril. Nah, miofibril itu kalau kita potong lagi, di dalamnya itu ada filamen aktin, ada filamen miosin. Dan ketika ada stimulus atau rangsangan dari luar terhadap kita, ya, maka secara neuropsikologis akan menyesuaikan dan dia akan saling merekat dan berkontraksi. Nah, itu kalau dia sudah ada reaksi, ada stimulus dan kemudian kita mau melakukan gerak, maka ada terlibat antara kontraksi otot dan peregangan sekaligus di dalam bentuk peregangan dinamis. Sehingga memang secara teori dikatakan bahwa peregangan ini dianggap sebagai peregangan yang kontroversial. Dia mungkin lebih akan cocok berada pada yang namanya tadi calisthenics. Jadi setelah warming up calisthenics, baru kemudian formal activity calisthenics lagi, baru kemudian cooling down. Itu maksudnya seperti itu. Nah, yang berikut tentang peregangan statis, ya. Ini peregangan yang selama ini dianggap sebagai bentuk peregangan yang paling aman. Jadi bentuk peregangan yang paling aman artinya tidak memiliki resiko cedera, ya. Sejauh ini juga
tidak terlihat atau belum ya, entah mungkin suatu saat, tapi sampai saat ini belum terlihat ada kelemahan serius dari metode latihan peregangan yang namanya peregangan statis itu. Ini bentuk-bentuknya ya. Jadi kita lakukan dalam waktu tertentu, ya bisa mungkin 8 detik, bisa juga 8 kali 2 detik, atau mungkin juga kita hanya pakai 10 detik, atau kita pakai ada yang sampai 30 detik. Ini tergantung masing-masing teori dan tergantung kebutuhan kita. Kita membutuhkan kelentukan itu yang bagaimana, yang harus kita tuangkan. Kalau itu merupakan program yang harus kita latih, maka tentu saja durasi-durasi waktu, ya intensitas-intensitas untuk volume-volume latihannya akan kita sesuaikan. Ya, ini bentuk-bentuk latihan peregangan secara statis. Anda mau menggunakan alat juga silakan. Entah itu tali, entah itu handuk, entah itu sabuk, ya bisa kita gunakan untuk sebagai sarana penunjang kita, ya. Tapi kalau tidak, ya tidak apa-apa. Nah, peregangan berikut adalah peregangan pasif. Peregangan pasif ini metode dulu itu sebenarnya dilakukan untuk terapi-terapi. Ya, dari dulu, tetapi sampai sekarang ini masih bertahan terus, dan terutama untuk atlet-atlet kita yang cedera-cedera karena akibat latihan, akibat perlombaan, pertandingan, ya, kemudian atlet kita cedera, mereka mungkin sedang cedera sehingga mereka tidak bisa berlatih dengan melakukan aktivitas secara aktif sendiri dari tubuh sendiri, maka mereka itu membutuhkan bantuan orang lain. Jadi waktu kita melakukan peregangan pasif, tubuh kita ini kita usahakan rileks, ada teman kita yang mendampingi kita, dan mereka ikut membantu kita untuk melakukan peregangan pasif. Jadi anggap saja ini saya punya otot tricep ini cedera. Maka nanti saya diam saja, orang yang akan melakukan dorongan secara perlahan-lahan sampai kemudian otot ini teregang secara maksimal. Ya. Kelemahan dikatakan ada, ya, ada kelemahan di jenis atau metode peregangan ini. Mengapa ada kelemahannya apa? Itu kelemahannya adalah karena kita menggunakan teman. Maka betul-betul ada koordinasi, ya, komunikasi yang baik yang dibangun antara saya dan teman saya yang melakukan pendampingan untuk latihan peregangan pasif ini. Mengapa? Ya kalau harus ada dialog gitu. Kalau waktu dia melakukan peregangan sudah sampai batas rasa sakit, kita bilang cukup. Ya kalau cukup berarti cukup gitu. Kalau kita diam terus, maka dia akan melakukan terus. Dan biasanya anak-anak itu sedikit segan kepada pelatih. Kalau pelatih yang melakukan itu, dia sudah kesakitan tapi diam saja. Ini juga bisa mengakibatkan cedera. Tapi kalau dengan teman, mungkin kita bisa saling berkomunikasi. Woi, cukup, udah sakit sekali ini. Udah sakit, ya stop. Gitu, itu bisa. Jadi ada kelemahan-kelemahannya itu. Ini ya contoh kita melakukan peregangan untuk otot-otot mana? Ya, untuk otot-otot depan, paha bagian depan ya. Untuk rectus femoris. Itu bisa kita lakukan dengan berbagai macam contoh, tapi saya tidak memberikan contoh yang banyak. Ini misalnya untuk otot-otot yang ada di dada ya, pectoralis major, termasuk juga untuk otot bicep, ini bisa diregangkan dengan model yang sama. Ya, ini untuk otot-otot di selangkangan juga kita bisa lakukan. Jadi kita lakukan dengan misalnya di gambar ini juga ya. Kita lihat itu kita mau melakukan peregangan yang PNF ya. PNF. Ya, PNF kita nanti lihat PNF itu apa? Peregangan PNF itu merupakan strategi peregangan yang diawali dengan melibatkan kontraksi sekelompok otot sebelum otot itu diregangkan. Sekali lagi, jadi sebelum otot itu diregangkan, ya, dikontraksikan terlebih dahulu, ya. Dikontraksikan terlebih dahulu baru kemudian diregangkan. Ya, ada orang yang keliru melakukannya. Nanti kita lihat cara-cara. Kalau nanti tidak bisa menyeluruh, nanti silakan juga ditanya. Kelemahannya sebenarnya hampir sama dengan
metode latihan pasif tadi, karena kita berpasangan itu. Maka kalau kita berpasangan, komunikasi harus dibangun sehingga kalau merasa sakit, kita harus berteriak stop atau berhenti supaya dia berhenti. Misalnya waktu kita melakukan peregangan terhadap otot bisep misalnya ya, kita bisep. Nah, kita waktu sebelum otot bisep ini diregangkan harus dikontraksikan. Bagaimana cara mengkontraksikan? Ini kalau saya sendiri, saya dorong tangan saya seperti ini, maka dengan sendirinya otot bisep ini berkontraksi. Ya, saya dorong seperti ini, dorong ke sana ya. Kita tahan. Nah, yang perlu dilakukan itu bukan menyesuaikan dengan kekuatan orang yang menolong, tetapi kita yang melakukannya dan orang yang menolong hanya sebatas menahan saja. Ya, nah ini bisa. Nah, terdapat ada beberapa bentuk latihan peregangan PNF ini. Tapi yang lazim berkembang di dunia kedokteran olahraga itu ada dua jenis, yaitu kontraks relaks teknik dan ada kontraks relaks kontrak teknik. Jadi ada dua jenis. Nah, sekarang yang akan saya jelaskan di sini cuma yang terkait dengan kontraks relaks teknik. Ya, saya sendiri tidak terlalu setuju dengan kontrak relaks. Ya, saya kasih nama bukan kontrak relaks, tapi kontrak regang. Mengapa? Setelah dia kontraksi bukan relaks, tapi setelah dia kontraksi ada peregangan yang dia lakukan. Jadi ya boleh-boleh saja lah kita menerjemahkannya seperti apa. Kalau saya secara pribadi saya tidak menamakan dia sebagai peregangan kontraksi relaksasi, tapi kontrak regang ya. Jadi ada kontraksi, ada regangnya. Nah ini. Jadi yang nanti akan saya jelaskan atau yang sementara saya jelaskan dan biasa sering kita lakukan di lapangan yang tidak terlalu repot itu ada satu, yaitu kontraks, relaks, dan sudah selesai ya. Sehingga sekali lagi saya kembali bahwa sebelum otot itu diregangkan, dikontraksikan terlebih dahulu. Ya. Nah, kalau misalnya di gambar sini kita mau kontraksikan otot apa ya? Kita misalnya mau tricep. Kalau kita dorong ke bawah, ini kan tricep ini. Kita tricep. Atau kita meluruskan tangan ke depan, ini tricep. Jadi waktu mau meluruskan tangan ke depan, ada yang hadang di sini. Kita dorong ke sana, hadang di sini. Itu berarti kita melakukan kontraksi. Kita berkontraksi terhadap otot tricep. Ya, setelah itu otot tricep ini ya kita dorong seperti ini, maka otot tricep berkontraksi. Setelah otot tricep ini berkontraksi, maka otot tricep ini perlu diregangkan. Nah, ini caranya. Dan itu terjadi atau berlaku untuk semua otot-otot yang kita butuhkan. Ya. Lalu kita pertahankan antara 6 sampai 10 detik. Ini rata-ratanya. Tapi ada yang pakai peregangannya cuma 4 detik, ada yang pakai 6 detik, ada yang pakai 8 detik, ada yang pakai 10 detik. Ya kalau kita rata-ratakan kurang lebih 6 sampai 10 detik. Halo? Ada masukan kah? Masih ada waktu ya? Ya, lakukan peregangan selama 10 detik ya, antara 3 sampai 5 kali. Ya, kekuatan yang dikeluarkan pada waktu peregangan PNF itu hanya disesuaikan dengan kemampuan teman waktu menahannya ya. Sedangkan untuk peregangan AIS, Active Isolate Stretch ini peregangan yang melibatkan atau menahan setiap peregangan itu hanya dalam 2 detik saja. Jadi waktu kita melakukan peregangan 1, 2, relax ya. 1, 2, relax ya, dan itu dilakukan secara 2 detik saja. Metode AIS biasanya bekerja dengan susunan alami dari fisiologis tubuh ya, untuk memperbaiki sirkulasi dan meningkatkan elastisitas sendi, otot, dan fascia. Jadi yang berpengaruh terhadap kelenturan itu bukan cuma otot saja, ada sendi ya, ada ligamen, ada fascia, ada kapsul di dalamnya itu ya. Itu semua punya kontribusi terhadap. Di sini saya kepingin juga memberikan beberapa masukan terkait dengan peregangan-peregangan yang saya golongkan dalam dangerous exercise atau bentuk-bentuk latihan peregangan yang berbahaya ya. Peregangan yang berbahaya golongan X ya. Misalnya saat kita berdiri di dinding ini ya. Saat kita berdiri di dinding, kita usahakan agar telapak kaki kita itu harus simetris, sejajar dengan tungkai kita. Jangan sampai tungkai kita lurus begini tapi telapak kaki kita mengarah ke samping.
Ini bentuk pergerakan yang tidak anatomis. Kemudian yang gerakan kedua, waktu kita mau mencium ujung jari kita menjongkok merunduk ke depan, tidak atau bukan dari punggung, tetapi dengan menurunkan berat badan ke depan, sehingga yang teregang adalah otot-otot bagian selangkangan kita. Juga kalau kita dalam sikap lari gawang, kalau kita dalam sikap lari gawang, ini biasanya atlet-atlet renang juga waktu waktu mau masuk ke kolam pasti melakukan latihan-latihan peregangan seperti ini. Yang perlu diperhatikan adalah bentuk kaki ini. Bentuk kaki tidak boleh keluar seperti ini, tetapi dia harus lurus ke belakang seperti ini. Ya. Kalau dari sisi luas rentang geraknya, ini bisa diatur di sini, ya, bisa diatur. Semakin kita melebarkan paha kita ke belakang, maka akan semakin tereganglah otot-otot kita. Nah, ini yang perlu kita lihat, ya. Ini bentuk-bentuk latihan yang salah. Kalau kita duduk dalam sikap lari gawang, kaki pun harus tetap lurus. Jangan sampai kaki miring ke luar atau miring ke dalam. Yang telapak kaki kita, ya. Ya. Nah, ini untuk kalau yang satu di sini. Kalau kita duduk dengan seperti bebek, kedua kaki kita ke belakang, ya jangan sampai kedua kaki kita mengarah ke sebelah luar. Ini akan menimbulkan cedera. Nah, ini bentuk juga pelatihan peregangan seperti ini. Ya, ini padahal ini tidak terlalu penting, ya. Tetapi kalau ada bentuk-bentuk latihan yang ekstrim seperti di senam, dan itu membutuhkan bentuk tapi ini kepada mereka-mereka yang memang sudah terlatih baik. Tetapi kepada anak-anak kita yang pemula, ya kita tidak berharap melakukan peregangan dengan kepala dilipat, dibundar-bundarkan seperti itu, karena akan menimbulkan cedera pada punggung, ya. Nah, ini posisi duduk yang juga keliru, ya. Ini akan mengakibatkan stabilitas lutut kita akan bermasalah. Apalagi dengan menggunakan beban. Banyak orang pakai beban kemudian memutarkan pinggang ke kiri dan ke kanan dengan beban berat. Ini akan sangat berisiko terhadap tempurung lutut kita, ya. Juga ligamen-ligamen lutut kita ini bisa mengakibatkan terjepit bahkan rusak, ya. Ya, ini supaya tidak disarankan. Demikian juga waktu kita mau jongkok, ya, memegang kedua kaki, lalu badan kaki kita rentangkan ke kiri dan ke kanan selebar-lebarnya. Ini juga biasanya mengganggu lutut. Sebaiknya kita duduk dulu di lantai, baru kemudian kita regangkan kaki kita ke kiri dan kanan sehingga tidak berisiko terhadap lutut kita karena terjadi penekanan ke arah belakang sehingga bisa mengakibatkan hipertensi lutut, ya. Apalagi dengan melakukan kayang. Kalau bagi mereka-mereka yang sudah terbiasa tidak apa-apa, tapi kalau yang belum terbiasa, maka ini termasuk bentuk latihan peregangan yang berbahaya karena ini terhadap tulang-tulang belakang kita, ya. Bisa menjepit urat-urat saraf kita karena kita tahu bahwa saraf-saraf kita dari otak itu semua berjalan ke seluruh tubuh, tapi melalui tulang belakang. Dari tulang belakang menyebar ke seluruh tubuh, kembali lagi ke tulang belakang, naik lagi ke otak. Itu alur-alurnya. Sehingga kalau terjadi masalah pada tulang punggung kita, maka juga saraf-saraf kita ikut bermasalah. Ya. Ini juga bentuk latihan yang berbahaya. Seorang menggantung ke atas, ini juga berbahaya, termasuk salah satu bentuk latihan yang kita lakukan tadi. Lebih baik kita berada di lantai. Ini petunjuk-petunjuk latihan saja, kita sudah berada di bagian terakhir. Ya, latihan kelentukan, ya, harus teratur, misalnya 3-4 kali dalam seminggu, ya. Bertambahnya kelentukan dapat dilihat setelah 2-3 minggu. Jadi kalau latihan hari ini, besok kita berharap lentuk, ya tidak juga. Kelentukannya akan bertambah sekitar 2-3 minggu yang akan datang. Ya, latihan kelentukan dapat mengakibatkan hipertensi pada punggung bawah dan segala macam yang bisa menimbulkan cedera itu. Maka itu juga harus hati-hati. Ya, peregangan PNF harus dilakukan dengan benar. Bila tidak, hasilnya justru akan sebaliknya, bukan bertambah lentuk, tetapi justru bertambah jelek. Ya,
Hindarilah gerakan-gerakan yang menghentak-hentak tadi itu. Itu tidak disarankan karena itu termasuk gerakan yang kontroversial. Ya, peregangannya sebaiknya dari persendian yang besar ke persendian yang kecil. Dan persendian yang besar itu adanya di mana? Adanya di bagian tubuh sebelah bawah. Maka lakukanlah peregangan itu dari tubuh sebelah bawah ke atas, gitu ya. Nah, peregangan sebaiknya dilakukan sebelum dan sesudah atau selama aktif berlatih. Jadi sebelum kita melakukan peregangan, selama waktu-waktu latihan, kalau bisa kita isi waktu-waktu jeda itu dengan melakukan beberapa bentuk latihan peregangan sehingga otot-otot kita tetap stabil. Ya, ada banyak lagi yang lain, tapi saya kira itu beberapa catatan yang penting untuk kita untuk bisa kita pahami sehingga waktu melakukan latihan kelentukan hasilnya akan semakin lentuk tetapi tidak sebaliknya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Nanti mungkin akan berkembang kalau ada pertanyaan atau masukan dari teman-teman sekalian. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Terima kasih.